Nah ini ya, saya buka file open folder. Kalau kemarin kita masih di ini, sekarang kita nggak bisa. Sebenarnya bisa sih mau dirubah, diarahkan ke sini, tapi ribet lah. Kita masuk ke SAM, masuk ke htdoc, masuk ke folder tadi, gitu ya, kelas TI. Ya. Nah, sekarang kita tertuju di sini, di kelas TI dulu semuanya. Nah, kita akan coba membuat yang namanya file, gitu ya. Nah, ini. Jadi secara metode atau ini ya algoritma gitu ya di PHP ini dia akan mencari file yang namanya file index dulu. Nah pertanyaannya sekarang kalau ada dua file index bagaimana gitu ya. Nah ini kita perlu. Kalau misalkan nih di dalam satu folder ini di sini ada yang namanya saya save ya index.php ya karena itu ada ekstensi PHP ya dua. Terus di dalamnya ini juga ada file yang index.html. Nah, kira-kira yang dijalankan oleh web server dia yang dipanggil yang mana dulu? Kita lihat. Kosong kan? Jadi kosong karena dia pertama kali akan membaca yang namanya file index dulu. Nah, sekarang pertanyaannya di sini ada dua file index, ada file index HTML dan ada file index.php. Menurut logikamu mana yang dipanggil dulu? Yang HTML, Pak. Yang HTML. Oke, kenapa kalau yang HTML? Alasannya apa? Karena paling atas, Pak. Kali paling atas. Jadi aku nggak ini PHP sih pada HTML, tapi kan munculnya HTML sih. PHP sih. Oke, Pak. Nah, itu kan. Ayo, kita buktikan ya. Kita buktikan. Ini ya, ini indeks HTML. Saya tulis di sini ya, karena ini adalah indeks HTML, maka dia tidak ada aturan ketat di situ. Ya. Ini file indeks HTML. Oke ya, tak simpen ya. Kelihatan di situ ya. Oke. Terus kalau tadi siapa yang jawab? Yang dipanggil HTML-nya dulu siapa yang jawab? Siapa mau? Saya, Pak. Saya tuh siapa? Itu nggak kelihatan. Alam. Alam. Oke. Ini menurut pendapatnya Alam HTML dulu. Kita coba. Berarti kalau menurut pendapatnya Alam tadi, ketika yang dipanggil file index HTML, ketika kita memanggil seperti ini, harusnya di sini muncul tulisan apa nih? Harusnya apa, Lam? Muncul tulisan ini file index HTML yang muncul ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke, kita coba. Oh, ternyata nggak muncul. Berarti teorinya salah dong. Berarti karena kita berada di kerangka file, kayak kerangka web server environment-nya PHP, maka dia yang dicari yang mana dulu? Index.php. Gitu ya. Benar nggak? Nah, sekarang coba kita munculkan di sini. Kita tulis sembarang lah. Ini file PHP gitu ya. Nah, kira-kira apa yang muncul di sini? Nah, dia akan muncul di sini. Gitu ya. Paham? Jadi yang dibaca nih, ini pertama dulu nih, ini karena penting. Ini pertama dulu. Jadi yang dibaca itu adalah file index.php terlebih dahulu. Terlepas nanti ada file index apapun di situ, pasti dia akan membaca file.index.php. Karena kan ekstensi itu bisa banyak ya, bisa HTML, PHP, JavaScript dan sebagainya macam-macam. Gitu ya. Nah, terus apakah ini sudah jadi file PHP? Belum. Kalau kita lihat di sini nih, kita lihat karakteristiknya di sini. Bahwa setiap
file PHP itu selalu diawali dengan yang namanya apa? Delimiter. Apa itu delimiter? Delimiter itu adalah ya ini delimiter ya. Kelihatan di situ terlalu kecil nggak? Nah, ini delimiter gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini jadi bekerja di kerangka PHP beneran nih kayak gitu. Lah kalau seperti ini coba kita lihat sekarang. Ini hasilnya kosong enggak? Jadi kosong. Kalau misalkan saya menulis sesuatu di sini sembarang, saya panggil di sini. Nah, dia akan error. Error kenapa? Karena kita sudah berada di environment-nya PHP, harus mengikuti aturan PHP. Ya. Nah, itu. Nggak boleh nulis sembarangan. Nah, kalau sudah ngomong sudah seperti ini berarti kita sudah masuk di pintu gerbang PHP. Maka itu ikuti aturan main yang ada di PHP. Sama seperti kamu dulu waktu SMA yang ikut aturannya di SMA. Sekarang masuk di UIN yang ikutin aturannya di UIN. Kalau pakai aturan SMA kira-kira gimana? Ya pasti masalah nanti timbul. Ya ini sama. Oke, ya. Oke, baliklah ke sini. Delimiter kayak cukup menjelaskan. Nah, terus ada yang namanya komentar. Nah, ini komentar itu tidak dibaca ya. Nah, ini bahasa pemrograman nggak ada masalah lah. Nah, terus ini nih, kalau kita mau melakukan output gitu ya, kita bisa menggunakan yang namanya apa ini? Echo, print, printr atau vardam. Echo dan print itu hampir sama kegunaannya. Mungkin nggak ada bedanya kali ya, itu alias saja. Nah, cuma nanti kita perlu itu tahu printr dan vardam itu gunanya untuk apa gitu ya. Nah, nih. Kita coba buktikan ya. Sebentar nih. Oke. Sebentar. Oke, ada ditanyakan dulu. Tuh. Oke. Ya, jadi kita ikuti aturannya nih ya. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan sebuah string gitu ya, kita harus kenal dulu yang namanya echo gini ya, echo. Jadi misalkan ini sebuah file index.php. File index.php. Maka nanti akan muncul di situ adalah file index.php. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ingin mengeluarkan sebuah string, maka kita harus apa lagi ya Allah. Sebentar. Oke ya, gitu. Ya. Terus setelah itu print itu ya sama juga gitu ya. Print itu juga sama juga.
print, misalkan print itu juga sama nih. Ini file, itu aja. Nah, setiap file PHP gitu ya, setiap sintak file PHP selalu diakhiri dengan titik koma. Gitu ya, itu selalu. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita lihat, kita bisa melakukan v-inspect. Nah, ini ya sama, ini isinya kayak gini ya. Nah, nanti ketika kamu membuat sebuah file PHP, begitu ya, mestinya di dalam satu buah page, gitu ya, dalam satu sebuah page, bukan file, di dalam satu sebuah page, kalau seperti ini nggak disaranin. Dia harus tetap ada yang namanya struktur kerangka HTML. Jadi, ya minimal itu harus ada head-nya, harus ada title, ada body, di dalam title ada head, di dalam body ada beberapa isinya. Ya minimal harus seperti itu dalam satu sebuah page. Oke, lanjut. Print and Vardam kita lompati dulu. Nah nih. Nah, kita juga bisa melakukan yang namanya PHP itu dimasukkan di dalam sebuah file HTML dan HTML dimasukkan di dalam sebuah sintak PHP. Artinya bagaimana nih? Artinya seperti ini nih. Misalkan saya ingin membuat sebuah file gitu ya. Seperti saya katakan tadi bahwa di dalam sebuah page, satu buah page seperti ini seharusnya gitu ya, normalnya itu harus terdiri dari yang namanya head dan yang namanya body. Di dalam head ada title, di dalam body ada isinya macam-macam gitu ya. Nanti di dalam head ada source, ada macam-macam gitu ya. Nah, secara struktur lengkapnya harus seperti itu. Gitu. Meskipun kalau tidak seperti itu tetap jalan-jalan, tetapi itu tidak sesuai gitu. Pasti nanti timbul masalah. Nah, misalkan nih kalau seperti itu gimana Pak di dalam file index PHP? Berarti saya harus menuliskan seperti ini terus dong, gitu ya. Harus menuliskan seperti ini terus. Ini ya, PHP. Ya. Masuk saya harus menuliskan selalu di dalam delimiter kayak gini. Oke, misalkan saya ingin membuat sebuah head. Iya benar ya, head. Berarti kan kayak gini. Nah, apakah seperti ini? Terus kita tutup lagi seperti ini, gitu ya. Kita tutup seperti ini. Nah, apakah seperti ini? Ya, jangan seperti ini gitu ya. Nanti kita bisa silangkan gitu ya. Nah, kalau kebutuhannya, nah ini seperti ini benar nggak sih? Ya benar, nggak ada masalah gitu ya. Kalau kita lihat source-nya, ya ini kayak gini ya. Nah, nggak ada masalah sih. Cuman ini repot. Jadi kalau kita seperti ini, kalau kita memang punya sebuah sintak gitu ya, yang di dalamnya itu sintak itu tidak perlu di dalam sebuah kerangka PHP, ya kita cukup tuliskan aja di sini begitu ya. Nah, jadi kita seharusnya dalam sebuah page itu kita seperti ini dulu ya. Jadi kita buat struktur lengkapnya dulu. Nah, caranya bagaimana? Tinggal tanda petik terus di tab gitu ya. Nah ini sebuah page. Sebuah page itu minimal harus terdiri dari ini dulu gitu ya. Ada sintak HTML-nya, gitu ya. Meskipun di sini ekstensinya PHP, tapi ini HTML gitu ya. Jangan bingung ya. Terus di dalamnya ada head dan di dalamnya ada body, gitu ya. Nah, terus kalau kita sudah seperti ini, kita refresh gitu ya. Nah, ini kan nggak muncul apa-apa ya karena kosong ya. Kita lihat di ini ya. Nah, ini sudah benar nih. Jadi satu page ini terdiri dari lengkap nih. Jadi istilahnya punya tangan, punya kepala, punya telinga gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kebutuhan kita mana sebuah script PHP itu bisa kita injek. Misalkan kita pengen di bodinya kita injek file PHP tadi, gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Kita buat delimiter dulu. Nah, kayak gini. Nah, jadi tidak perlu awalnya langsung delimiter, semuanya ini kamu masukkan ke dalam sintak PHP tadi. Wah, keju, kemeng. Nah, ini file, misalkan kita echo ya, berarti ya, kayak echo. Ini file PHP. Nah, kalau ini sudah jadi struktur halaman
yang utuh. Kita lihat. Nah, ya. Nah, ini jadi halaman yang utuh. Harusnya memang seperti ini. Itu ya, paham ya. Nah, ini berarti apa ini? Berarti adalah PHP ini diinjekkan ke dalam HTML. Bisa juga nanti HTML ini masuk di dalam PHP. Nah, caranya bagaimana kalau HTML masuk di dalam PHP? Ya pakai echo tadi, misalkan syntax head, ya kita nulis di sini. Ini ya. Nah, misalkan kita butuh apa ya, HR gitu ya. Kalau kita di luar sini kan cukup menuliskan HR, sini selesai. Tapi kalau di dalam PHP, bagaimana cara menuliskan HR? Ya tinggal pakai echo tadi gitu ya, HR. Ini jadi ada HR-nya ada 2 nanti. Ada garisnya ada 2. Nah, keluarnya bagaimana? Keluarnya sama gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ini nih. Sesuai dengan ini ya. Sesuai bagan ini. Bahwa ketika ada client request ke sebuah web server akan mengeksekusi file.php tadi, kemudian file.php tadi ditranslasikan gitu ya, dikirim dalam format apa? Tetap dalam format HTML, bukan format PHP tadi. Itu ya, itu yang saya mau katakan, harus paham di sini. Nah, ini penting. Oke, terus selanjutnya variabel. Variabel. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Ada. Oke. Nah, selanjutnya variabel. Nah, ini. Nah, di dalam sebuah PHP itu apa namanya? Variabel ini kalau dilihat, kalau kamu baca artikel bahwa PHP itu termasuk bahasa pemrograman yang kurang kuat di dalam pendefinisian tipe data, gitu ya. Nah, itu menjadi titik lemah, katanya sih seperti itu kalau kamu baca beberapa referensi begitu. Nah ini karena kalau kamu tahu di sini nih, kalau kita masuk variabel, berbeda dengan Java. Ketika di Java, ketika kamu membuat sebuah variabel itu, yang didefinisikan apa dulu? Misalkan kamu membuat variabel nama, berarti kalau di Java apa? Tipe datanya, Pak. Tipe data dulu, betul. Ya, tipe data dulu. Kalau di PHP nggak perlu tipe data, gitu ya. Jadi cukup langsung dihajar aja begitu. Kita nggak usah mikirin ini sebenarnya tipe data apa sih, gitu. Nah ini. Nah di dalam PHP cukup seperti ini nih. Misalkan kita membuat nama, gitu. Sudah selesai. Misalkan nama Heri. Ini sudah sebuah variabel lah. Tipe datanya apa? Dia menyesuaikan sendiri. Gitu. Nah ini adalah contoh variabel di dalam PHP. Jadi contoh variabel di PHP itu diawali dengan $, tanpa menyebutkan tipe data terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Terus operator. Nah ini operator ada banyak. Ya. Ada operator aritmatik, ada concat, ada assignment, ada perbandingan, ada logika. Yang perlu hati-hati itu biasanya bingung di concat gitu ya. Nah ini concat ini penggabungan. Terus ada nggak sih? Oh enggak ya. Ya itu sih. Terus assignment gitu ya. Nah, assignment itu ya itu ini penulisan singkat aja sih sebenarnya ya. Bisa kamu praktekkan juga itu. Terus perbandingan itu untuk struktur if nanti, dan ada logika di situ. Logika ada and, ada or, ada not, itulah. Nah, ini ya nggak perlu saya bahas lah kalau untuk aritmatik itu pasti di algoritma pemrograman dasar kamu udah khatam gitu ya. Yang perlu saya ini yang di concat aja nih, concat ya. Karena ini sering dipakai ini concat. Jadi penggabungan. Misalkan nih
Saya punya nama, punya variabel, ini saya hilangkan dulu. Kelihatan ya skrip saya di situ ya, saya besarkan deh. Mana sih? Game besar ke mana sih? Enggak kelihatan ya. Sudah apa-apa lah. Misalkan nih nama, saya punya variabel nama depan. Terus di sini ada nama belakang. Gitu ya. Misalkan ojo aku lah. Agus Harimurti. Nah, gimana nih cara menampilkannya gitu ya? Cara menampilkannya. Nah, cara menampilkannya. Nah, kita cukup panggil yang namanya apa dengan pakai ini HR-nya saya hilangkan ya. Ini gede ini gitu. View zoom out control plus. Ini malah kecil. Control plus. View mana tadi? Nah. Zoom in. Nah. Zoom in. Nah, kelihatan ya. Nah, nih. Nah, saya cukup kalau mau menuliskan Agus Harimurti gitu ya. Berarti saya harus pakai echo gitu ya. Saya panggil nama depannya, habis itu kita concat aja, nggak usah pakai echo gini. Ini bisa dituliskan dengan echo kayak gini kan, berarti kan kamu harus pakai spasi dong kayak gini ya. Nah, terus echo gini kan, nama belakang. Karena ini akan kita sering pakai ini titik koma. Nah, kalau kayak gini keluarnya adalah sudah sesuai. Nah, ini bisa kita singkat dengan concat tadi. Caranya gimana? Ini saya kasih komentar dulu ya. Kebaca gitu ya. Echo, ya, nama depan. Kita gabung aja dengan titik gitu ya, karena kita concat, terus kita gabung di sini, terus kita concat lagi baru nama belakang. Nah, kayak gini. Ini rada bingung tapi kadang-kadang sering dipakai. Nah, sama hasilnya gitu ya. Jadi single line. Jadi single line. Enggak poros baris gitu. Karena ada sih kalau kamu belajar rekayasa perangkat lunak sebenarnya bisa menentukan misalkan nih kamu membuat aplikasi ini nanti berapa baris gitu ya, berapa line of code yang dibentuk gitu ya. Itu ada ilmunya seperti itu. Dan baris ini nanti apa sih larinya ke budget gitu ya. Jadi besar aplikasinya seperti apa nanti dilakukan metode sedemikian rupa gitu ya di metode rekayasa perangkat lunak itu dengan metode sedemikian rupa terus bisa menentukan berapa baris line of code yang bakal terbentuk hanya kira-kira aja. Dari situ nanti bisa menentukan berapa tim yang terlibat di dalam satu project itu. Terus akhirnya endingnya adalah ke cost biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau kamu nggak bikin aplikasi yang istilahnya apa ya, clean code gitu ya, nah, silahkan cari itu menarik, clean code gitu ya. Jadi kalau membuat aplikasi itu yang clean code gitu. Dibaca juga enak gitu ya, nggak terlalu bertele-tele dan sebagainya. Ini ya, ini concat. Terus aritmatik biasalah plus, minus, bintang, pagar. Assignment itu sama dengan minus itu nanti kita pakai, terus perbandingan itu dipakai dengan if. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Ini harus sintak dasar.
Ya, ada? Oke, kita lanjut. Struktur kendali. Itu ada if else, ternary, switch. Ya, ini biasalah. Ya, biasalah. Kita nggak main-main. Ya, if kayak gini lah. Misalkan if nama depan, atau inilah, jangan nama depan. Misalkan saya punya nilai sama dengan 20. Jika nilai lebih besar sama dengan 20, maka dia echo. Ya, echo adalah tidak lulus. Lulus. Jika tidak semuanya, ya, maka dia tidak lulus. Gitu-gitu sih. Pastikan semuanya pakai titik koma ya. Nah, ini hasilnya apa nih? Ya, hasilnya lulus gitu ya. Ini logika sederhana lah. Ya kayak gitu, nanti sambil jalan ya baca. Terus ada ternary ini untuk menyingkat aja. Switch juga sama. Terus pengulangan itu ada for, well, do well. Nah, for ya mirip-mirip aja, for seperti ini ya. For itu adalah i, misalkan ya, i sama dengan 0. I ini kalau kayak gini, kalau kamu sering berlatih sintaknya nanti hafal sendiri. I lebih kecil misalkan 10, terus i plus plus gitu ya. I plus plus. Ya, kayak gini nggak usah kita bahas lah. Misalkan terus dia akan mengambilkan i-nya. Dia akan mengenerate angka 0 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, ya kayak gitulah. Ini yang apa namanya struktur kendali ya. Ini standar. Struktur kendali seperti ini standar. Gitu. Nah nih. Terus di dalam PHP nanti kamu kenal yang namanya for each gitu ya. Ini untuk memecah array. Nantilah. Ya. Nah, sekarang prakteknya gimana? Nah, ini kita nggak akan belajar kayak gitu, yang looping kayak gitu sederhana gitu ya. Itu anggap aja di dasar pemrograman selesai. Nah, kita akan masuk di sini nih nanti. Langsung nih praktek perulangan tetapi menggunakan apa? Tabel dong gitu ya. Kita siapkan nih, kita buat tabel gitu ya. Kita buat tabel itu nilainya sama dulu enggak apa-apa gitu ya. Misalkan nilainya ini ya, misalkan kita counter dari sini gitu ya. NIM-nya sama juga boleh lah, enggak apa-apa. Yang penting ada 10 data gitu ya, 10 data. Nanti menggunakan dari mana nih? Dari Bootstrap ya. Kita ambil dari Bootstrap. Kalau kemarin kita pakai Bootstrap-nya itu masih Bootstrap yang statis. Sekarang kita coba nih, kita generate menggunakan PHP. Oke. Bisa enggak buat kayak gini nih? Ini saya hapus semua berarti ya, saya hapus semua. Oke, saya hapus. Kita buka dokumentasinya Bootstrap ya. Bootstrap. Ini saya yang online ya. Nanti yang nggak online, yang belajar nggak online berarti script Bootstrap-nya di-download dulu. Berarti kita masuk di sini ya. Masuk ke dokumentasinya Bootstrap. Mana nih? Dokumentasi Bootstrap. Kita masuk ke siapkan dulu kerangkanya gitu ya. Ya ini kan, ini tinggal kita copy. Just kita copy, kita taruh di sini. Set, sudah. Baru kita lihat nih di sini. Oke. Terbentuk ya, Bootstrap-nya jalan Hello World gitu ya. Terus langkah selanjutnya berarti kita masuk di sini nih ya. Nah, kita rapikan ya. Kita belajar biar rapi. Kita rapikan. Nah, terus kita akan coba ngakses ke tabel. Ya, masuk aja di dokumentasinya.
tabel. Kita masuk di sini, kita masuk di apa nih berarti ini? Kita belajar ini dulu deh. Kontainernya ada belum? Ini sudah ada kontainer belum? Nah, kita buat nih. Berarti apa nih? Div kontainer ya. Kalau masih kemarin kayak gini ya. Kontainer, baru di dalam kontainer ini. Nah, hati-hati ya. Biasakan berikan komentar gitu ya. Ini berarti n container. On container. Ini suka bingung nih kalau nggak kayak gini ya. Biar kamu lihat mana nanti banyak div di sini. Terus selanjutnya adalah kita mencari tabel. Tabelnya kita cari mana nih? Komponen. Kita cari tabel mana tabel? Tabel mana tabel? Oh, enggak ono. Konten. Nah, tabel. Ya. Kita cari di sini. Kita lihat tabelnya, cari yang ada hovernya ya. Ada hovernya itu seperti ini nih. Nah, oke ya. Saya mau pakai ini nih. Ya sudah, kita copy aja. Kita taruh di sini ya. Kita taruh, kita rapikan ya. Hati-hati, kita masukkan di sini. Kita coba panggil dulu. Oke, kosong. Karena apa? Karena tabelnya masih kosong. Kita masuk di dokumentasi lagi. Kita isi nih. Isinya dengan apa? Ya isinya dengan tabel. Pakai apa? TDTR. Pakai ini ya. Nah, isi dengan TDTR-nya tadi. Misalkan saya isi ini dulu ya. Cas, masukkan, kita rapikan ya. Kita rapikan. T tabel sampai mana tadi ini ya? T head ini ya. Oke, kita masuk di sini nih. Ini sudah rapi ya. Ini T body-nya harusnya masuk ke sana ya. Nah, ini rapi. Oke, selanjutnya kita refresh. Nah, ini sudah ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat looping di sini ya. Nah, ini kita buat misalkan nih, ini namanya sama aja dulu enggak apa-apa. Yang penting kamu paham nginjeknya nanti. Misalkan namanya pakai namanya yang pertama ini. Berarti yang mau kita looping yang ini aja dulu. Yang TR ini kita looping. Yang bawah kita delete ya. Kita delete seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kan kelihatan satu aja ya, satu aja. Nah, sekarang kita looping nih 1 sampai dengan 10. Caranya berarti bagaimana? Berarti yang kita looping apa nih? TR. Yang kita looping TR di mana? Bukan di sini, tapi di bawahnya. Yang kita looping yang ini ya. Kita tulis aja dulu TR-nya. Kita copy aja lah ini ya. Sorry, salah. Ya. Yang ini yang kita copy ya, yang kita duplikat. Nah, caranya bagaimana? Ya kita buka yang namanya apa? Delimiter PHP di sini. Ini masih pakai yang campur-campur kayak gini, tidak apa-apa. Kita buka sintak PHP di sini. Kita buka delimiter. Nah, di sini apa yang mau kita ulang di sini? Berarti pakai apa ini? Pakai for, gitu ya. Pakai for. For, misalkan nih, I sama dengan 0 dan I lebih kecil sama dengan 10. Berarti kan 0 sampai 9 ya. Kan dimulai dari 0. Nanti ada 10. Terus I plus plus. Begitu. Terus karena for itu pasti dipakai tanda kayak gini. Nah, kalau seperti ini berarti apakah selesai? Kita nggak selesai karena dia yang diulang hanya di dalamnya sini aja. Padahal yang kita butuhkan, yang kita ulang itu adalah TR-nya tadi. Berarti ini kita pindahkan nih tanda kurung kurawalnya itu kita pindahkan ke bawah. Nah, apakah apakah dengan kita pindahkan itu selesai kayak gini? Nggak bisa, pasti error. Karena apa? Karena ini adalah sintak
di dalam PHP. Harus dimasukkan dulu ke dalam apa ini? Delimiter. Kayak ini ya. PHP. Nah, kayak gini. Nah, ini memang agak berantakan sih. PHP memang lemahnya agak gini nih kalau kita campur kodenya dari apa namanya? Kode PHP dan HTML. Nah, ini sekarang kita. Nah, ini jadi ada 10 yang looping. Gitu ya. Nah, terus ini nomornya mau saya rubah, Pak. 1 sampai dengan 10. Gimana caranya? Ya sudah. Berarti di sini kita taruh apa nih? I. Cara naruh I-nya gimana? Ya kita buat sintak PHP lagi di sini gitu ya. Nah, kita enter aja di sini ya. Nah, nih. Jadi kodenya enggak ini ya. Memang kayak gini nih PHP. Kali kalau belajar yang framework nggak seperti ini, dipisah sendiri. Nah, ini berarti apa ini? Echo apa? I, gitu ya. Karena I itu adalah looping dari. Kita lihat dari sini. Nah, loh, kok dari 0? Harusnya dari 1 dong. Kalau kayak gitu berarti kita mulainya di sini dari 1, di sini dikasih sama dengan 1 sama dengan 10. Oke, gitu. Jadi kita belajarnya seperti ini ya. Nah, nih. Jadi kita hanya menginsert file-file PHP digunakan untuk melakukan looping-looping yang ada di HTML. Nah, ini kalau kita lihat kodenya seperti apa? Kita lihat nih, results gitu ya. Nah, nih. Nah, dia di looping nih. Yang di looping mana? Ya TR-TR-nya tadi di looping. Tetapi script dengan bantuan script PHP nanti akan kebantu kamu gitu. Ini salah satu contoh. Terus kita mau tambah lagi, saya mau tambah lagi di sini ditambah action, ya sudah ditambah aja. Caranya gimana? Ya sudah masuk ke sini ya, masuk ke sini. Berarti misalkan nih saya hand di kolom bawah sini, kita masuk, kita cari, kita baca dokumentasi, kita cari apa ya, tombol apa ya, kita cari komponen. Button. Nah, nih ya. Kita cari nih. Misalkan nih, berarti warning. Kita kali yang warning. Kita copy aja di sini. Kita copy, kita masukkan ke mana? Ke sini. Berarti kita taruh di sini. Tes. Oke. Udah. Nah, dia muncul. Ya. Ada tombolnya di sini. Saya ingin tabelnya dari kecil, berarti apa nih? Kalau ini kan tabelnya gede ya, saya pengen kecilkan. Kita baca dari dokumentasinya. Cara belajarnya seperti itu. Kita baca dari dokumentasinya, balik ke sini, balik ke Bootstrap, balik ke mana? Tabel mana tabel? Customize atau layout content, tabel kita baca nih. Tabel di sini ya, tabel. Nah nih variannya oke, ini untuk warna, ini untuk strip, ini untuk row yang menyatakan ukurannya ada di mana ya? Border itu small tabel. Nah, cukup ditambah ini small tabel XM. Ya sudah dikasih kelas ini aja. Tabel XM, tabel hover, tambah lagi tabel XM. Tabel XM. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi kecil. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan coba membuatnya sebenarnya seperti ini aja sih. Kita nampilkan data gitu ya. Terus di sini ada nanti diklik, dia ngeklik masuk ke edit, masuk ke tambah, masuk ke macam-macam. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa ngikutin enggak? Saya nggak bisa mantau kamu soalnya. Halo? Mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Ini di saya di refresh tetap nggak muncul, Pak.
Di refresh tetap nggak muncul. Coba di share screen. Biar temennya tahu. Silakan di share screen. Kalau nggak di share screen saya nggak tahu. Dari siapa nih? Alam nih. Oke, silakan. Kelas TI indeks. Oh, nggak perlu pakai indeks. Indeksnya kamu hapus saja. Nah, enter. Oke. Coba buka di web servernya. Web servernya mana? SAM-nya mana? SAM ada SAM. SAM ini nggak muncul. Itu folder kelas TI-nya sudah dibuat belum? Sudah, Pak. Coba ditujukan. Dibuka aja, SAM-nya dibuka aja. Ya. Kamu share desktop aja, jangan share aplikasi, tapi share screen desktop biar kebuka semuanya. Share screen. Nah, Udah, Pak. Oke, SAM-nya dibuka, SAM-nya di. Oke, Pak. Nah, ini lihat nih, temenmu si Alam nih. Buat foldernya apakah benar di situ? Gimana, Pak? Di dalam mana? Di dalam htdoc. Oh, ini, Pak. Di dalam situ. Coba dipindah, di cut, terus dipaste di dalamnya. Itu juga nggak apa-apa. Masih kebuka itu. Di close dulu Visual Studio Code-nya. Error tau, gara-gara kui. Oke. Nah, udah sekarang panggil. Nah, Ah, iya, itu Pak. ya. Ya, Pak. Baik. Oke, silakan dilanjut. Yang lain mana? Yang lain sampai mana? Bisa enggak? Atau nggak ngikutin? Saya nggak bisa mantau kamu soalnya. Kalau kamu nggak aktif sendiri ya piye. Oke ya, berarti itu jam berapa lagi? Jam 1 ya. Oke, saya kira ini dulu ya. Ini dulu tugasnya nanti saya ini semuanya wajib membuat yang seperti ini. Ya, nanti ini disubmit di kan cuma satu file aja toh, satu file index kayak gini nih. Nanti silahkan disubmit print screen hasilnya dan code-nya ya, code-nya dalam bentuk PDF aja nggak apa-apa. Nanti semuanya disubmit. Saya buatkan di kelasnya masing-masing. Itu. Kita besok lanjut nih. Kita besok agak cepat lah. Ini kan karena awal-awal saya ingin mengenalkan HP dulu. Kita besok lanjut di ini nih. Ya. Function terus penggunaan ini gitu ya. Nah, ke array lah. Karena array ini menjadi kekuatan dari PHP gitu ya. So kita lanjutkan ke array. Jadi nanti di array kamu bisa sebenarnya sih nanti balikan dari database ketika kamu request ke database nilai yang dibalikan itu ya berupa array tadi. Nah, tingkat array-nya itu nanti berupa JSON, berupa macam-macam ya atau berupa array biasa gitu ya. Yaitu silahkan nanti tinggal ngikutin
nilai balikan yang dikirimkan dari database. Itu aja sih. Oke ya. Oke, baik. Pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Pak, mau tanya Pak. Tadi Boleh. kelompoknya gimana? Kelompok yang tugas tadi ya. Nanti tak tentukan ya. Nanti tak tentukan. Jadi setelah ini PR saya adalah nge-create assignment tadi dan membuat tugas besar. Kelompoknya saya acak nanti. Atau memilih dewe-dewe. Gimana enaknya? Acak aja ya. Bapak aja, Pak. Oke ya, acak aja ya. Acak, terus nanti saya ada titipan berapa gitu ya. Artinya begini, titipan berapa itu saya punya beberapa tema-tema gitu ya. Tema-tema terkait sistem informasi yang mungkin bisa diambil kamu gitu ya. Selain nanti yang lain. Besok Senin saya jelaskan terkait itu ya. Kalau hari ini kan full kita belajar teknis, belajar codingnya. Nanti besok Senin kita ketemu lagi. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan mulai membuat project gitu ya. Oke, begitu. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Ini hanya tadi aja pengawal sebagai pemancing kamu untuk belajar PHP. Saya kira setelah ini silakan kamu cari banyak referensi tutorial. Untuk besok-besok saya nggak akan step by step kayak tadi. Ini untuk pengenalan aja. Gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan deh. Sampai sekian ya. Oke, saya akhiri. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.